Sorry ass DJ. Terbayang bagaimana rasanya hidup di Mars gitu kalau kata David Bowie ya gitu ya. Kalau ada di Mars itu seperti apa? Kondisi minim gravitasi, suhu udara ekstrim hingga ancaman radiasi yang tinggi menjadi tantangan utama. Di Yogyakarta nih ada seorang pria yang beruntung menjadi satu-satunya orang Indonesia yang terpilih mengikuti program pelatihan hidup di planet Mars. Ia adalah Vincentius Kristiawan. Berikut laporannya. If we go to Mars in our time, 200 years from now, there'll be new branches of human civilization on Mars. Mars dianggap sebagai salah satu planet yang paling memungkinkan untuk dihuni manusia. Menurut data yang dirilis NASA, terdapat beberapa kemiripannya dengan bumi. Seperti terdapat 4 musim dalam 1 tahun dan kandungan air. Namun, apakah manusia benar-benar dapat berkoloni di planet Mars? Perlombaan mengirim wahana ke planet Mars sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Setelah beberapa kali mengirimkan wahana untuk meneliti Mars, ditemukan indikasi adanya air pada planet Mars. Temuan ini mendorong para ilmuwan membuat penelitian kemungkinan manusia dapat hidup di planet Mars. Salah satunya adalah program bernama Mars Desert Research Nation. Diinisiasi oleh Mars Society di Utah, Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 2001. Sebagai partisipan, Mars Society memilih orang dari beberapa negara untuk mengikuti percobaan tersebut. Satu-satunya orang Indonesia yang terpilih adalah Vincentius Kristiawan atau akrab dipanggil Venza, seorang seniman dan pegiat dunia antariksa asal Yogyakarta. Untuk mengikuti program ini itu dipilih dari berbagai sektor, berbagai bidang keilmuan, berbagai disiplin ilmu. Jadi saya dari disiplin ilmu seorang artis, seorang seniman yang berkarya dengan menggabungkan space science dan space exploration. Mars Desert Research Nation atau MDRS yang diikuti Venza masuk dalam Asia Team. Beranggotakan 2 robot dan 7 orang peserta terpilih, 6 orang diantaranya dari Jepang. Dalam misi ini, Venza bertugas sebagai kru jurnalis yang harus menulis kegiatan sehari-hari para kru. Bagi Venza, sangat diperlukan peserta yang sehat mental serta fisik. Ia juga bercerita menghadapi beberapa tantangan, salah satunya menjaga keselamatan diri dan tim, serta disiplin dalam menjaga ketersediaan makanan ataupun oksigen. MDRS ini terdiri dari beberapa rangkaian program. Pada Maret 2019, Venza telah mengikuti simulasi riset isolasi manusia di kapal pemecah es Jepang. Akan ada yang ketiga dan ada yang keempat, itu yang salah satunya yang cukup ekstrim itu sebenarnya kita akan menuju ke Antartika. Jadi kalau Antartika itu kan bisa minus 60, jadi kalau minus 60 itu semua cairan yang kalau kita nggak memakai kostum atau pelindung tubuh dengan baik dan benar itu ya immediately langsung jadi es gitu. Jadi membeku. Jadi kalau kita kedip mata gitu ya langsung beku gitu. Meski para ilmuwan telah bersiap diri, Ilham Habibi, ilmuwan asal Indonesia, berpendapat misi hidup di planet Mars bukanlah hal yang mudah. Saya kira dari segi teknologi sudah dimungkinkan. Ya, jadi yang tadi saya katakan diperlukan kurang lebih 2 tahun untuk ke Mars itu menggunakan teknologi yang kita sudah kenal. Tantangannya adalah ya bagaimana manusianya bisa menjalankan itu 2 tahun berjalan ke Mars dan mungkin singgah di Mars berapa bulan dan juga bertahunan, balik lagi itu kan berapa tahun ya, kan ada efek kepada yang bersangkutan, gimana dengan nutrisinya, gaya hidup dan lain sebagainya ya, komunikasi juga susah dengan kita di bumi ini, tapi ya saya kira itu lebih ke situ daripada bukan ke hal-hal saintifik yang secara fundamental, itu sudah bisa. Saat ini ada 3 badan antariksa utama yang tengah mempersiapkan misi ekspedisi ke Mars, yaitu NASA, SpaceX, dan Mars One. Tim CNN Indonesia, Yogyakarta.